Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat da'i dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua untuk memaksimalkan puasa Ramadan, amalan Ramadan yang kita sekarang berada di ujung-ujung Ramadan. Sebelumnya kita doakan semoga seluruh sahabat da'i yang menyebarkan video ini dan menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, bagi sahabat yang mensupportnya dan seluruh orang yang berkenan untuk menyebarkan kebaikan ini dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat da'i sekalian, belakangan ini banyak pertanyaan yang sampai ke telinga kita tentang sholat Idul Fitri yang masa COVID-19 ini, yang semoga insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala segera bantu kita untuk keluar dari musibah ini. Bertanya tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan bahkan mungkin sebagian kita sudah berencana untuk sholat di depan rumah masing-masing. Maka perlu diperhatikan sahabat da'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tegaskan, kalau seandainya saja sholat fardu yang 5 waktu serta sholat Jumat yang seharusnya kita laksanakan di masjid, saat ini kita tiadakan dan melaksanakan sholat fardu tersebut di rumah-rumah kita, maka bagaimana pendapat sahabat da'i semua tentang sholat Idul Fitri yang notabene-nya adalah sholat sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah? Kalau sholat fardu yang kita ditekankan untuk melaksanakannya di masjid bisa kita tunda gara-gara kejadian atau musibah pandemik ini, maka sholat Idul Fitri juga bisa kita laksanakan di rumah masing-masing. Insya Allah kita akan mendengarkan penjelasan tentang ini melalui kitab Fikih Sunnah karya Syekh Sabi. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang penting kita pahami bahwa sholat sunnah atau sholat Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya ditekankan ke atas laki-laki, perempuan, muslim muslimah yang sudah baligh untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Akan tetapi beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan adalah bahwa yang pertama, sholat Idul Fitri ini dilaksanakan sewaktu matahari telah naik dengan takaran pandangan kita 3 meter. Ya, kalau dalam bahasa hadisnya 2 anak panah. Kalau Idul Adha 1 anak panah. Saya ulangin, Idul Fitri setinggi 2 anak panah, kisaran 3 meter. Sedangkan sholat Idul Adha adalah kita laksanakan di saat matahari telah terangkat 1 anak panah, kurang lebih 1,5 meter. Kemudian pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dan Idul Adha tidak ada didahului oleh azan ataupun iqamah, dan hal tersebut juga tidak pernah didapatkan oleh para muhaddis dalil tentang adanya azan atau iqamah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Akan tetapi yang harus diperbanyak ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah memperbanyak takbir, memperbanyak takbir. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri,
maka disunnahkan kita memperbanyak takbir. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita? Ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat dai. Maka kita sampaikan bahwa tasihhu sholatul Id minar rijal wan nisa. Sholat Id itu sah dari laki-laki dan perempuan, wasibyan wa musafirin, baik itu anak kecil, ya, orang-orang yang sedang bersafar, au muqimina, atau sedang dalam keadaan mukim, jama'atun au munfaridin, berjamaah atau sendiri-sendiri. Perhatikan, berjamaah atau sendiri-sendiri. Fil baiti, ingat, fil baiti au fil masjid, di dalam rumah atau di masjid. Dan barang siapa yang ketinggalan sholat Idul Fitri berjamaah, maka dia sholat sendirian dua rakaat. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat ilmu pengetahuan, pemahaman bahwa sholat Idul Fitri itu boleh dilakukan di rumah. Jangan memaksakan diri untuk melaksanakannya secara berjamaah, ya, atau melaksanakannya di depan rumah masing-masing dan lain sebagainya. Tapi mari kita ikuti petunjuk agama dalam hal ini dan juga petunjuk para ulama MUI yang sudah mengeluarkan edaran, ya, arahan agar setiap muslim melaksanakan sholat Idul Fitri di rumahnya masing-masing bersama keluarganya. Dan jangan lupa juga melaksanakan khutbah Idul Fitri, ya, setelah melaksanakan sholat Id. Sahabat dai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian, ya, semoga video ini membuat kita tetap semangat, ya, dan berupaya terus meningkatkan semangat kita untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, walau dalam keadaan musibah yang sedang melanda Indonesia saat ini. Semoga Allah bimbing kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.